Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awalim ta'imi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik ala sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyriyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'il ibadi ajma'in summa ila jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa a'immatil arba'atil mustahidin wa jami'al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa nakhusuhu sanila musannif hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari anallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamu darajati fil jannah lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal mukarramin yang saya muliakan, saya takdimi para alim, para ulama, para sesepuh, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jamil Qadar, wabil khusus tentunya DKM kita Bapak Ustadz Eko, Ustadz Ikhwan, para ustadz, para hujat, para bapak haji, bapak ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya pada bapak ibu sekalian. Aman semua bapak ya, bapak ibu aman? Batuk pileknya aman nggak? Ya ini biasa tar, udah mulai panas, es enak banget ya. Es enak banget, batuknya jadinya ya. Biasa di rumah juga begitu, tat gantian aja tuh batuk pilek. Kalau siang enak banget pulang sekolah bikin es, enak banget. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita masih membicarakan yang kemarin tentang hal-hal ucapan atau perbuatan yang barangkali kita lakukan kita nggak sadar kita sudah keluar dari Islam, menjadikan kita murtad. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini seperti yang kemarin, nanti juga ada kisahnya sedikit.
karena yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat, afiat, umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan oleh Allah kita putra-putri yang soleh dan solehah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khotimah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kemarin kita sudah pertemuan sebelumnya membahas di antara perbuatan-perbuatan, nanti termasuk ucapan-ucapan yang barangkali kita kadang melakukan tapi kita nggak sadar telah membuat kita keluar dari Islam. Maka seperti kita sebutkan sebelumnya, kita sering dianjurkan untuk sering berzikir la ilaha illallah, karena ya bisa jadi sebagai manusia biasa kadang-kadang kalau emosi atau kadang-kadang kalau lagi gedek sama siapa, kadang-kadang terucap atau bahkan mungkin lihat sesuatu yang mungkin kita tidak senang, terucap sesuatu yang bisa membawa kita kepada kekufuran. Yang pertama kemarin disebutkan di antaranya sesuatu yang bisa membawa kekufuran adalah jika kita dalam kondisi bebas, tidak ada tekanan siapapun, dalam kondisi normal, kok kita sudah punya niat pengen kafir, nanti saya pengen kafir bulan depan atau minggu besok, atau biarpun itu kita mengucapkan dalam kata-kata saya kafirnya besok aja dah, bulan depan atau tahun depan, tapi kalau kita mengucapkan itu sudah kita memang menginginkan itu, maka saat itu juga kita sudah menjadi murtad. Maka kita harus banyak beristighfar dan kembali jadidu imanakum, kita bersyahadat. Terus yang kedua, kemarin disebutkan juga kita menggantungkan, kemarin gitu, kita menggantungkan syarat, saya nanti akan kafir aja dah kalau nanti hujan duit dari langit atau air laut menjadi udah nggak asin lagi, bisa diminum, saya akan kafir. Biarpun kita menggantungkan, mensyaratkan pada sesuatu yang kelihatannya mustahil secara akal, tapi kalau kita sudah mempunyai niat itu, maka kita menjadi kafir secara mutlak. Lalu yang berikutnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, qala al-musannifu rahimallahu taala, aw yunfa ma huwa sabitun lillah bil ijma'i, atau kita itu menafikan, meniadakan sesuatu yang memang sudah menjadi sifat atau hak yang melekat pada Allah secara ijma'. Kal ilmi wal qudrati, seperti ilmu, Allah itu mempunyai sifat ilmu maha mengetahui, wal qudrati, dan Allah mempunyai sifat maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita menafikan sesuatu yang sudah melekat pada diri Allah, itu kita juga menjadi murtad. Allah itu nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf, misalkan kita orangnya sombong ngatain Allah begitu, Allah nggak ngerti apa-apa, masa saya juga paling ngumpet, nggak, Allah nggak lihat sama saya ya gitu. Kita misalkan begitu, itu kita menjadi kafir, Bu. Mengapa? Karena kita menafikan apa yang sudah melekat pada diri Allah. Allah itu nggak kuasa apa-apa, saya ngapa-ngapain juga nggak diapa-apain, nggak bisa dia, ya gitu. Itu nggak boleh. Kita menafikan kemahakuasaan Allah. Allah juga paling tuli, saya teriak-teriak juga nggak dengar, buktinya saya doa nggak dijawab-jawab. Karena ada orang yang begitu, Allah itu tuli kali ya, saya berdoa berkali-kali kok nggak dijawab-jawab, kita Tuhan. Nggak boleh, Bu, kita begitu. Doa merasa pasti doa kita dijawab oleh Allah, tapi kapan dijawabnya itu tergantung Allah. Allah melihat maslahah kita. Dan kita kalau minta sekarang, misalkan saya minta kaya, duit banyak sekarang, ya Allah saya minta kasih duit, Allah tahu kalau Bapak Ibu dikasih duit sekarang, nanti Ibu sombong, kerjanya ngelayap mulu. Duitnya kan nggak dikasihnya ntar-ntaran. Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita menafikan sifat-sifat yang melekat pada Allah itu, gimana sih, nggak pengasih, nggak penyayang, buktinya saya nggak makan, kelaparan, nggak bukan begitu. Kalau kita nggak kelaparan, barangkali kita usahanya, ikhtiarnya yang masih kurang. Kita males-malesan, kita mau makan enak tapi dari pagi sampai sore kerjanya melungker mulu.
Mana ada begitu. Jadi kadang kita salah sangka. Jadi kita jangan menafikan sesuatu yang sudah melekat pada Allah. Kita aja nih bisa melihat dikatakan buta, sakit hati nggak Bu? Bapak? Kita bisa mendengar dikatain budek lu. Itu perasaan kita gimana Bu? Kita bisa mendengar tuh. Apalagi Allah yang maha segagalnya kita katain begitu. Kita aja nih bisa melihat dikatakan mata lu taruh di mana sih, buta kali lu ya. Kita udah sakit hati, kita dikatakan budek sakit lagi, apalagi Allah yang maha segala-galanya kita katain seperti itu. Jadi itu bisa sesuatu yang membawa kita kepada kekufuran. Terus apalagi yang bisa membawa kekufuran, ini penting untuk pelajaran bagi kita agar apa, kita hati-hati dalam berucap dan berperilaku. Terus apa? Atau kita ayusbitu mahwa manfiun anhu, atau kita menetapkan, mengisbatkan pada Allah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak ada dalam diri Allah. Kal ijma'i seperti kalau seperti kita menetapkan ini. Jadi kalau Allah itu warnanya apa sih, merah apa biru apa putih? Kalau kita misalkan begitu, kita menisbatkan bertanya kepada Allah, Allah itu warnanya hijau tahu. Karena anak kecil itu makanya harus hati-hati. Allah itu warnanya apa sih? Jadi gini, kalau tentang masalah Allah, zat Allah, kita itu mohon maaf Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq atau fillah. Jadi kalau terkait dengan Allah, kita itu hanya memikirkan secara mendalam, disuruh bahkan kita itu berpikir secara mendalam tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi kita tidak boleh wala tafakkaru fil khaliq atau fillah. Kita tidak boleh berpikir secara mendalam tentang zat Allah. Kalau berpikir tentang zat Allah, kita akan bingung, malah bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena seperti sifat-sifat Allah yang disebutkan itu Bu. Karena sering anak-anak kita menyanyikan Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binaf. Jadi Allah itu dalam salah satu sebutan sifatnya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah kalau kita Bu, makhluk ada, berarti kita ada, berarti ada yang mengadakan wasilahnya. Kita ada karena ada bapak ibu kita ada karena asibi nikah kemudian melahirkan ini, seterusnya sampai ke atas ada kakek nenek kita, ada ibu kita, ada buyut kita, ada ini sampai kepada Nabi Adam, sampai Nabi Adam yang menciptakan Allah. Tapi kalau Allah nggak bisa seperti itu, Allah ada, yang adain Allah siapa? Ya nggak ada, karena Allah yang maha segala-galanya. Jadi jangan disamakan dengan manusia. Allah mendengar, kita mendengar, tapi mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya kita. Kalau kita mendengar ada kuping, Allah tidak seperti itu, tidak berbentuk jisim. Tapi ya makanya itu jangan dipikirkan Allah maha melihat, tapi Allah melihat apa? Matanya gede, bukan begitu maksudnya. Jadi tidak boleh kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita nggak boleh memikirkan secara mendalam zat Allah. Yang disuruh kita memikirkan itu adalah tentang ciptaan Allah. Karena nanti dengan memikirkan ciptaan Allah, kita akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, kita disuruh memikirkan ciptaan Allah. Ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Kebayang nggak Bu, kalau seandainya Allah menciptakan perempuan doang, seluruh dunia isinya perempuan semua, gimana Bu? Gimana Bu kalau isinya perempuan semua? Ya, itu kan nggak bisa bayangin, udah bingung. Kalau isinya laki-laki semua, repot kita Atau misalkan setiap hari Allah menciptakan nggak berpasangan, terus kita coba berpikir Bu, ciptakan malam semua, nggak ada siang, bagaimana Bu? Repot kita, listrik baru mati setengah jam atau kita teriak-teriak ya Tat. Apalagi seluruh hari malam semua. Atau siang semua misalkan, panas setiap hari, apa yang terjadi? Dunia akan hancur. Kita diciptakan laki-laki semua, dunia akan tidak ada makhluk hidup karena tidak ada reproduksi, regenerasi. Itulah kita diciptakan Allah dari situ nanti. Atau kita diciptakan kehidupan semua, nggak ada kematian. Kebayang nggak Bu? Nggak ada orang mati Bu. Kebayang nggak Bu apa yang terjadi Bu?
Oh, tanah baru udah gak muat. Dari tahun berapa kalau nggak ada yang mati gimana, Tat? Tanah baru nggak muat, Bu. Dari wujud kita dari ini sampai dari Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang mati, coba bagaimana? Dunia udah nggak muat. Itulah namanya kita disuruh memikirkan ciptaan Allah, tapi jangan memikirkan zat Allah. Kalau kalian memikirkan zat Allah malah bahaya. Terlalu mendalam memikirkan zat Allah bisa kita membawa kepada kekufuran. Ya Allah katanya ada, tapi kok nggak ada yang mengadakan? Adanya dari kapan sih Allah itu? Nah, kita kan adanya dari tahun berapa, Tat? Baru ada, Tat. Jadi itulah sifat Allah, al-muqaddimu, al-muakhir, al-awwalu, al-akhir, disebutkan dalam Asmaul Husna. Itu apalah enggak Asmaul Husna? Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-malik, sampai seterusnya, sampai ada al-muqaddim, al-muakhir, al-awwal. Jadi Allah itu yang awal, Allah yang akhir. Al-zahir, al-batin, al-muqaddim, al-muakhir. Yaitu Allah. Jadi semua sifat sempurna itu ada pada Allah. Makanya jangan disamakan. Makanya tidak boleh kita memikirkan terlalu mendetail tentang zat Allah, kalau akan membuat kita semakin bingung. Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kita makhluk ada batas waktunya, ada limitnya. Ustaz Eko lahirnya kapan ketahuan, nanti berpulang tahun berapa ketahuan, ada limitnya. Tapi Allah nggak ada awal, tapi tidak ada yang mengawal. Kita ada awal, tapi ada tahun awalnya kita nongol ke dunia ini kapan. Tapi Allah tidak seperti itu. Awal itu Allah itu awal, yang maha awal, maha dahulu, tapi nggak ada sebelum Allah itu siapapun. Akhir, maha akhir, itulah Allah. Tidak ada akhirnya Allah itu. Lanan laniha la tibda'a wa la nihayata. Jadi itulah namanya, makanya kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah secara mendalam, tapi kita yang disuruh adalah berpikir tentang ciptaan Allah, karena justru itu yang akan membawa, oh kok langit ya, langit nggak ada tiangnya tapi nggak roboh ya, nggak runtuh. Coba kalau runtuh nimpa kita bagaimana itu? Ya kan, nggak ada tiangnya loh, Tat, luas begitu loh. Kalau runtuh nimpa kita benar nggak ada tiangnya. Kok air laut itu asin ya? Kapan yang garminya ya? Kok bisa gitu asin begitu? Siapa yang garminya berapa ribu ton, berapa juta ton itu air laut kok bisa asin begitu? Nah, itu kan, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita menafikan atau kita menetapkan pada diri Allah sesuatu yang tidak ada, yang tidak melekat pada diri Allah, itu kita juga bisa menjadi tadi seperti kita menyebutkan Allah ada warnanya, ya Allah warnanya hijau, tahu, kata anak-anak kadang nggak bercanda begitu. Jadi artinya anak-anak kita harus diajarin Allah warnanya merah, tak Allah warnanya apa sih, pakai nanya begitu, nggak boleh ya. Warnanya adik nggak boleh ya nanya begitu. Kalau orang tua bilang apa, pamali pamali ya, Tat ya. Jadi nggak begitu, jadi nggak disamakan dengan makhluk. Itu termasuk sesuatu yang terkait dengan akidah kita, jadi nggak boleh. Terus apalagi yang membuat kita kafir untuk murtad, keluar dari Islam, wa ya'taqida wujuba ghairi wajibin. Kita meyakini ada sesuatu yang wajib kita anggap sebagai wajib. Kasolatin sadisatin, seperti kita menganggap wajib sholat 6 waktu. Menganggap wajib sesuatu yang bukan wajib. Yang wajib kan sholat itu 5 waktu. Kita tambahin sendiri, Bu. Kita sholat itu wajib itu 6 waktu, bukan 5 waktu. Nanti kalau ada nabi palsu yang berikutnya, kadang ajaran-ajarannya aneh-aneh begitu ya, Bu ya. Nah, itu kadang-kadang begitu, bikin ajaran yang aneh di luar rukun Islam dan rukun iman, itu bisa membawa kepada kekufuran. Jadi murtad seperti ini. Ada sholat wajib lagi selain duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada sholat apa wajib apa tak ditambahin? Yang kosongnya banyak itu ditambahin sendiri biar sholatnya 6 waktu biar khusyuk, biar banyak ahli ibadah katanya. Ya nggak boleh. Kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kita tambahin sendiri, itu juga bisa membawa kepada kekufuran. Misalkan wasaumi ghairi Ramadan, puasa yang wajib itu puasa Ramadan saja kita tambahin. Puasa wajib ditambah, setahun kok masa 1 bulan doang, saya kan pengen biar rame terus, nambahin bikin puasa wajib sendiri di luar Ramadan. Puasa Rajab full sebulan juga nggak boleh. Yang puasa wajib itu hanya bulan Ramadan. Tapi kalau kita mewajibkan puasa sunnah untuk diri kita sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk seluruh mewajibkan itu, misalkan karena kita sudah merasa bahwa fadilah, misalkan sholat puasa Senin itu kayaknya kita udah nyaman, kalau ketinggalan sehari aja kayaknya, ketinggalan sekali saja kayaknya nyesel banget, kita mewajibkan itu nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak boleh kalau untuk secara keseluruhan, jadi puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Tapi yang nggak boleh, nggak bagus kalau sesuatu yang sunnah kita wajibkan, akan nanti justru menjadi beban tersendiri bagi kita. Tapi sebenarnya boleh kalau secara hukum. Jadi itu, jadi sesuatu yang hukumnya sesuatu yang sudah wajib ditentukan oleh agama tidak boleh kita tambah-tambah. Puasa Ramadan itu, puasa yang wajib itu hanya Ramadan, kita tambahin lagi. Puasa misalkan Sya'ban, Rajab atau apa, kita nyatakan sebagai puasa wajib secara umum, itu hukumnya wajib. Kita ngomong ke orang-orang, menyatakan secara tegas bahwa puasa yang wajib itu hanya Ramadan, tapi yang lain ada puasa wajib lagi, itu nggak boleh, kecuali memang ada puasa nazar. Nah, nazar itu wajib, tapi bukan wajib secara keseluruhan, itu tetap wajib untuk orang yang mengucapkan. Misalkan ibu pernah punya, misalkan nanti kalau anak saya yang kuliah itu sudah selesai lulus, nggak ada aral melintang apa-apa, nilainya bagus, saya nazar nanti saya akan berpuasa pas hari ini, misalkan. Itu namanya nazar, harus ditunaikan. Itu karena nazar itu menjadi wajib atas orang yang bernazar. Tapi bukan puasa nazar wajib seperti puasa Ramadan, bukan, tapi itu puasa wajib atas ibu karena sudah bernazar, itu wajib dilakukan. Jadi yang puasa wajib secara syariat, menambahin hukum syariat nggak boleh. Puasa yang wajib secara syariat, rukun Islam itu hanya puasa Ramadan, saumi Ramadan, tidak boleh nanti ditambahin yang wajib dalam syariat Islam, ada puasa Rajab, ada puasa ini, nggak boleh. Jadi yang itu harus dijelaskan hanya puasa Ramadan. Terus apalagi Auyusaku fi takfiril Yahudi wan Nasrani, atau kita meragukan atas kekafiran, atau bahasanya bukan kafiran, siapa sebenarnya kesalahan atau sesatnya kaum Yahudi dan Nasoro. Karena mereka sudah merubah ajaran Allah. Allah itu katanya, mohon maaf untuk yang non muslim kan katanya 3, tapi kita perlu kita bahas. Tuhan itu ada. Kalau di non muslim, di Yahudi, Nasrani Tuhan ada berapa? Iya kan, banyak. Orang Hindu juga sama, ya kan, Tuhannya banyak. Tapi kalau kita sebagai orang muslim nggak boleh beretikat seperti itu. Kita ya beretikat mereka itu kurang benar ajarannya, kita seperti itu. Tapi kita sebagai muslim harus meyakini bahwa Allahu wahid. Kalaupun ada ajaran yang lain yang menyatakan seperti itu, ya mereka ajaran biarkan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi yang penting kita harus menetapkan bahwa kita tidak boleh ikut melakukan seperti itu. Berkeyakinan seperti itu akan menjadikan kita juga menjadi kafir. Terus apa lagi? Wa akayas juda li makhlukin, kita sujud kepada makhluk, itu menjadikan kita murtad atau kafir. Kasonamin, seperti kita sujud kepada patung. Nah ini kan kalau orang, ya namanya keyakinan ya Pak. Kalau orang dia bagaimana Pak? Misalkan, mohon maaf, Tuhannya apa Pak? Sama ya kan, pada gitu kan. Nah itu kalau secara ekstrem kan nggak boleh, ada syirik kan ya cara ini. Tapi itulah keyakinan orang, ya kita hormati sebagai lakum dinukum waliyadin. Tapi menurut keyakinan kita, ya mereka otomatis bukan bagian dari kita, bukan orang yang bertauhid, tapi musyrik. Apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain, banyak Tuhannya. Tapi secara ajaran kita sebagai kehidupan sosial, ya kita hormati, kita toleransi sebagai sesama manusia, sesama makhluk Tuhan. Tapi secara akidah, yaitu bertentangan dengan akidah kita. Wasamsin, dan bersujud kepada matahari. Orang seperti orang Jepang kan Tuhannya matahari. Kalau zaman dulu di kita banyak Bu, namanya orang kita kan sebelum Islam masuk Indonesia kan percayaan animisme, dinamisme. Betul kan, betul nggak Bu ya? Ada pohon gede zaman dulu, angker nih disembah, ya kan Bu, dari zaman dulu. Ada orang mau hajatan, kalau zaman dulu apa istilahnya? Bikin sajen ditaruh di pohon, dibakarin kemenyan, karena namanya orang zaman dulu kan begitu. Kan banyak yang begitu. Itu bisa menodai akidah kita. Meskipun kadang kita nggak yakin, tetap mengakui ada Tuhan, tapi kita masih mempercayai seperti itu, bahwa kalau kita nggak selamat nanti, hajat kita repot nih kalau ini. Ya, secara itu akan menodai akidah kita. Kan masih banyak di daerah-daerah Bu yang jauh. Kalau di Depok ada nggak Bu masih begitu Bu? Masih ada Ibu ya?
masih ada ya namanya orang dari zaman dulu kan, namanya animisme, dinamisme itu sisa-sisa dari kepercayaan Hindu, Buddha, masih banyak yang seperti itu. Tapi itulah keyakinan, ya kita hormati sebagai keyakinan, tidak perlu kita dalam kehidupan bermasyarakat karena berbeda langsung kita vonis, kita salahin, kita ajak ribut mulu, nggak boleh. Secara bermasyarakat nggak boleh, tapi secara keyakinan kita harus mempunyai keyakinan yang tegas. Banyak seperti itu, apalagi di kampung-kampung yang masih terpencil itu masih banyak yang masih ada orang sakit panas saja karenanya ya ada orang sakit padahal memang sakit beneran, kadang ini macam-macam namanya orang. Tapi kita memang di luar semua itu memang kita mengakui dunia itu bukan hanya dunia yang kita huni, ini masih ada makhluk yang lain, tapi bukan seperti itu prakteknya. Jadi masalahnya ada pohon besar kita itu bukan, kalau zaman dulu kita kecil begitu Bu, masih ada di kampung kita, tapi sekarang alhamdulillah ya udah. Kalau dulu mencapai 50%, 60%, ya sekarang paling tinggal 1% masih ada yang percaya. Dulu kalau kita ingat Bu, waktu kecil saya ingat banget. Kalau ada orang mau hajatan nih, kita mau ada sunatan, ada nikahan keluarga kita, pasti datang ke situ Bu. Pohonnya beringin, gede banget. Di tengah pohon beringin itu ada lubangnya. Nggak tahu yang bikin siapa. Ingat saya orang kecil ya begitu, udah ada lubangnya. Nah kita itu, masyarakat kita itu ketika mau punya hajatan datang ke situ, bawa makanan, ada kopi, ada macam-macam, ada kemenyan, pokoknya makanan, ayam utuh yang disembelih taruh di situ. Ya enak yang situ, deket situ tadi ya. Orangnya yang ngasih itu pergi, kita ambil. ayam utuh. Ya, tapi itulah keyakinan orang zaman dulu itu ya, masih sisa-sisa keyakinan masalah animisme masih banyak. Pohon besar gitu. Nah di kampung saya dulu begitu. Ingat saya waktu kecil itu seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Jadi paling 1-2% yang masih meyakini itu, tapi nggak ada, malu juga dia mempraktekkan, karena yang lain udah enggak. Kalau dulu itu seolah ritual wajib, Tat. Jadi kalau namanya orang hajatan itu kan ya namanya alam itu kan biasa, nanti banyak disalahin, misalkan nggak ke situ pas hajatan hujan gede, memang karena musim hujan ya disalahin, lu sih nggak datang ke sono, nggak bawa sajen. Namanya orang zaman dulu ya begitu, tapi namanya alam itu ya nggak seperti itu. Jadi itu kita dalam sini disebutkan nggak boleh kita sujud kepada makhluk seperti patung, seperti juga matahari, atau yamshi ilal kanais ma'a ahliya bisyah, atau kita ini yang sering juga kebablasan, kita atas nama toleransi misalkan kita datang ke gereja dengan mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan oleh para pendeta. Misalkan kita datang ke gereja, toleransi nih, saya datang ke gereja pas ada ibadah, kita mengenakan baju yang sama dengan baju khas milik mereka. Tapi kalau kita masuk gereja doang masih diperselisihkan di antara para ulama, tapi sekedar menghormati, tapi dengan atribut kita masih lengkap, sekedar menghormati, misalkan kayak pejabat datang ke acara itu ya nggak masalah. Nah itu kan masih ini dibolehkan sebagian ulama. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kepentingan apa-apa, kita toleransi tapi sok toleransi, datang ke gereja pakai baju identitas mereka, itu yang nggak boleh. Persis kita sama pakai baju ini, kalau kita Yahudi pakai, kalau perempuan pakai kayak biarawati gitu, itu nggak boleh. Kalau menurut kitab ini ya Pak ya, ini menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibani nggak boleh. Itu bisa membawa kita kepada, karena apa, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita menyamakan diri kita dengan mereka, menyerupakan diri kita dengan mereka, maka kita bagian dari mereka. Jadi toleransi itu juga ada batasan. Jangan kita kebablasan. Boleh, kita harus toleransi dalam hidup. Hidup ini nggak tenang kalau nggak ada toleransi. Tapi toleransi juga ada batasnya. Jangan campur aduk, mencampurkan ajaran agama yang satu dengan yang itu tidak boleh. Jadi itu nggak boleh dalam kitab ini. Kalau kita datang ke gereja terus menggunakan baju kebesaran mereka, itu nggak boleh. Ini juga nih yang hati-hati nih, yang hati-hati. Kita yang bikin kita menurut kitab ini ya Bu ya. Au yulqi waraqatan fiha syai'un minal Qur'an au ilmu syar'i au ismullahi ta'ala au ismu nabiyyin au malakin fi mustaqdirin. Kita membuang nih Bu, membuang sesuatu yang di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, membuang sesuatu yang di situ ada ayat Al-Qur'annya, atau ada tulisan misalkan kitab ini tentang ilmu, tentang syariat, atau sesuatu yang ada asma Allah, kita buang di tempat yang kotor dan menjijikkan.
Kita buang nih ayat-ayat Al-Quran. Misal kita punya Al-Quran di rumah, udah rusak, udah sobek, kita buang di tempat sampah. Itu jangan, Bu ya. Lebih baik dibakar daripada dibuang di tempat yang kita bakar. Bukan bermaksud menghina, tapi justru untuk menyelamatkan. Jangan, hati-hati. Jadi kalau kita ada nafas Allah, ada ini, kita jangan dibuang di tempat sampah atau di tempat yang kotor, yang menjijikkan. Itu sama dengan kita menghinakan asma Allah yang mulia, Allah yang maha mulia. Jadi jangan sampai, ini kalau menurut kitab ini jangan sampai kita membuang sesuatu yang di situ ada asma Allah, ayat-ayat Al-Quran, nama Nabi atau nama malaikat di sesuatu yang kotor. Meskipun sesuatu yang kotor itu sebenarnya nggak najis. Misalkan kita nih meludah itu najis nggak, Bu? Ludah, Bu? Ludah nggak najis, Bu. Kalau kita ludah kita najis, kita pas ngomong gini atas kita najis, harus dibersihin nggak? Yang najis itu bukan ludah ini, Bu. Iler, tahu iler? Tapi iler yang bangun dari tidur. Kalau kita belajar fikih, kenapa? Kalau iler itu najis karena dia dari dalam perut. Kita kan di dalam perut itu isinya campur aduk kotoran di situ semua, Bu. Makanya kata kita iler, kalau kita ngomong ini karena ngomong banyak berbusa-busa netes, ini nggak najis, Bu. Mengapa? Nggak dari perut tapi dari lidah. Jadi kalau ludah itu tidak najis. Tapi kalau iler yang ketika kita bangun tidur, ini kalau bangun tidur ileran dulu, kita disuruh bersihin dulu kalau mau sholat. Makanya kita disuruh wudhu kan, kita bersihin. Nah itu kalau iler itu najis. Mengapa? Karena dia dari dalam perut. Jadi meskipun sesuatu yang menjijikkan itu nggak najis, itu kita nggak boleh. Seperti membuang tadi, ada ludah. Terus ada juga nih ingus itu nggak najis tuh, Bu. Coba kalau ingus najis, kita pilek begini, mau sholat harus bersihin terus. Nah itu juga ingus itu nggak najis, tapi kan menjijikkan ya, Bu ya. Mau nggak dikasih ingus, Bu? Nggak mau. Nah ini nggak boleh mau dikasih ingus, nggak mau. Ada mau dikasih ingus, nggak mau kan. Nggak boleh. Sesuatu yang mulia ya tadi Al-Quran kita taruh, dia ada ingus di situ banyak, kita sampai taruh di situ, nggak boleh. Itu bahaya. Jadi itu perlu diperhatikan. Sesuatu yang mulia di situ ada lembaran-lembaran yang ada nama Allah, terus nama ilmu syar'i seperti ini, kitab berbahasa Arab, kitab para ulama zaman dahulu tentang ilmu syariat, atau ada nama nabi, malaikat, kita taruh di tempat di sesuatu yang menjijikkan, itu nggak boleh. Atau yutlahu dalika, atau kita mohon maaf ini iseng aja nih, kadang-kadang anak-anak ya diperhatikan ya kalau bercanda ya. Nah itu anak-anak diperhatikan kalau bercanda, kadang ingusnya buat mainan, nanti ditaruh di Al-Quran buat bercanda, itu nggak boleh ya deh ya. Jadi ingus atau kita ludahin itu ayat suci mushaf kita, itu jangan. Jadi itu nanti menurut sebagian ulama seperti ulama ini Syekh Zainuddin, karena menghormati sesuatu yang muliakan itu harus, maka itu bisa membawa, kalau menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari itu bisa membawa kita kepada murtad. Dan memang apapun itu kalau kita tidak pantas, ini sekedar untuk biar kita wanti-wanti, antisipasi, preventif, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu, bahaya. Karena meskipun seandainya pun tidak bawa kafir, itu sangat tidak layak, sangat tidak pantas secara etika. Sesuatu yang kita muliakan masa kita perlakukan seperti itu, menghinakan itu tidak boleh. Jadi itu yang bisa membawa kita kepada kekufuran tadi. Sampai mana? Atau membuang atau kemudian ini juga yang iseng-iseng nih kadang, atau kita sengaja melemparkan, sengaja ini memang niat membuat ribet atau menentang dakwah, membuang kotoran atau membuang najis di dalam masjid. Terjadi nggak, Bu, pada masa zaman dulu, Bu? Zaman dulu kan banyak itu ketika masih dakwah orang, apalagi yang orang-orang Islam yang di daerah-daerah yang minoritas, itu kemungkinan sekali terjadi. Maka meskipun kita misalnya secara ini memang muslim, tapi kelakuan kita seperti itu, sengaja ingin bikin orang munafik kan seperti itu, tampangnya penampilannya muslim tapi tidak suka Islam itu sendiri. Jadi nanti juga ada sejarah di sini sebutkan. Jadi itu kita bisa membawa kita kepada murtad. Secara kalau perbuatan kita seperti itu dengan sengaja, kok kita membuang najis ke masjid, itu kita bisa menjadi kafir. Terus yang lain lagi wa ka'iyung kira nubuwatan nabiyyin. Kita mengingkari kenabian seorang nabi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi yang wajib kita imani kemarin ada berapa, Bu?
25. Nabi itu jumlahnya banyak, ada ratusan ribu. Jumlahnya Nabi itu ada ratusan ribu. Tapi yang wajib kita imani ada 25. Nah, kalau kita mengingkari kenabian salah satu dari 25 itu kita bisa menjadi modal. Misalkan Musa itu bukan nabi, nggak boleh. Karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, nabi yang wajib diimani ada 25. Karena apa? Billahi wa rusulihi. Kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Jadi itu disebutkan rukun iman kita, beriman kepada para nabi. Kok kita mengingkari salah satu dari 25 nabi itu jangan sampai kita, karena itu bisa perbuatan yang bisa membawa kita kepada murtad. Kalau kita pernah melakukan itu, kita segera istighfar, syahadat kembali, banyak baca la ilaha illallah. Jadi itu nggak boleh kita mengingkari. Nabi ada 25, apal nggak deh? Hampir 25. Apal nggak? Ada 20 nabi. Ayo. Apal kan? Nah, iya, 25 nabi. Kita harus ingat. Nabi Ilyas bukan nabi. Nggak boleh. Zulkifli bukan nabi. Enggak, kan disebutkan Al-Qur'an itu yang 25 nabi. Nggak boleh kita mengingkari kenabian mereka, karena dinyatakan secara tegas oleh Allah itu mereka adalah para nabi. Nabi Yahya, Zakaria, Idris, Yusuf, Ayub, Nuh, Ibrahim ke atas sampai pada Nabi Adam. Yang disebutkan 25 itu tidak boleh kita ingkari kenabiannya. Karena itu kalau kita ingkari bisa membawa kita kepada kekufuran. Jadi ini yang penting, pelajaran-pelajaran dasar tentang akidah. Terus apa lagi yang bisa kita mengingkari? Al-inzali kitabin, atau kita mengingkari kitab yang diturunkan kepada nabi yang sudah disebutkan, khususnya 6 kitab suci: Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, 5 ya. Itu kita mengingkari. Nabi Musa itu nggak diturunin kitab Taurat, itu karangan doang, itu nggak boleh. Mengingkari kitabnya para nabi, itu nggak boleh. Jadi Al-Quran, nah apalagi kitab nabi kita ingkarin Al-Quran sebagai kitab kita, itu malah jelas-jelas kita menjadi murtad. Jadi Injil kepada Nabi Isa, ya kita sudah apa, soalnya sudah ditegaskan oleh Allah bahwa nabi-nabi itu, Nabi Isa diturunkan Injil, Nabi Musa diturunkan Taurat, Nabi Daud diturunkan Zabur, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Dan di luar itu sebenarnya Suhuf Ibrahim juga kita harus meyakini, karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga menerima lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Jadi kalau Al-Quran kan kitabnya jelas banyak ajarannya sampai dibukukan menjadi satu kitab yang utuh, tapi Ibrahim juga menerima wahyu dalam bentuk lembaran-lembaran, hanya beberapa lembar. Nah itu pun disebut suhuf Ibrahim wa Musa, disebutkan dalam surah ayat yang sering kita baca, itu Al-A'la. Itu juga kita wajib imani, karena disebutkan dalam Al-Quran. Kita nggak boleh mengingkari bahwa Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu punya suhuf. Nggak sampai kitab yang jumlah ajarannya sangat banyak kayak kita, hanya beberapa lembaran ajaran inti yang tercakup, yang dituangkan dalam suhuf. Itu juga bagian dari keimanan kita. Masih 10 menit ya, sedikit lagi. Terus juga yang membawa kita kepada kekufuran adalah, atau kita juga kita mengingkari satu ayat ataupun satu surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah itu bukan surat Al-Quran, misalkan kita ingkari seperti itu. Muawwidzatain itu bukan surat Al-Quran, padahal sudah disebutkan dalam mushaf itu lengkap, semua surat ada 100 berapa? 114 surat. Kok kita buang, ada yang kita ingkari, bahaya. Jadi itu kita tidak boleh mengingkari ayat atau surat yang memang jelas-jelas sudah surat disepakati secara ijma oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Quran. Nggak boleh kita ingkari. Itu termasuk juga yang bisa membawa kita kepada kekafiran. Atau kita yungkuru wujuba wajibin, kita mengingkari sesuatu yang wajib. Kalau sholat maghrib itu berapa rakaat, Bu? Kalau kita ingkari maghrib itu nggak 3 rakaat, cuma 2 rakaat, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kita ingkari sholat isya itu nggak 4 rakaat, 3 doang dia, atau dia 5 rakaat loh sebenarnya. Itu nggak boleh. Sesuatu wajib yang sudah jelas kewajibannya, ketentuannya, tidak boleh kita ingkari. Jadi masih ada waktu 10 menit. Sebenarnya ini nanti masih ada kisah tentang nanti ini pertemuan berikutnya tentang fitnah Aisyah, itu juga tadi nanti
meyakini bahwa Aisyah berzina itu termasuk membawa kita kepada kafiran karena ada ayat yang menolak itu, nanti di pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu, Bapak Ibu sekalian? Ya, monggo. Ada yang mau tanya? Silakan. 3 pertanyaan aja. Terima kasih. Biasanya kan di undangan tuh Iya. ada surat Ar-Rum ayat ini. Anak-anak kita lupa tuh, kita buang aja. Nah, Itu kan sering tuh kejadian. iya karena di undangan itu. Nah. Kalau ada ayat Arabnya tidak boleh. Makanya itu kan kadang-kadang di undangan udah diterjemahnya aja kan Pak ya. Biasanya ya Bu ya. Tapi sungguh pun begitu sebagai kehati-hatian kalau undangan ya jangan sembarangan lah. Karena ada biarpun terjemah ada. Nah, makanya kalau kita musnahkan aja. Tapi itu sebenarnya nggak sampai ke situ. Karena apa? Bukan ayat yang secara ini utuh Al-Quran, ayat Al-Qurannya. Tapi kan di situ ada nama Allah bagaimanapun. Nah itu makanya perlu hati-hati. Jadi kalau undangan ya kalau bisa jangan dibuang sampah Ibu ya. Dimusnahkan aja kalau ini ya. Karena buat kehati-hatian aja sih. Meskipun nggak membawa sampai, insya Allah nggak membawa sampai kita kepada ya kafiran. Tapi buat kehati-hatian. Emang benar Bapak? Kita yang perlu diperhatikan itu. Karena undangan kan rata-rata mencantumkan ayat Ar-Rum ayat 11 itu kan. Wah ini makhluk Allah nih. Ini pikirin Bu juga nih, itu makhluk Allah. Ya itu jadi undangan ya benar Bapak, harus kita perlakukan secara hati-hati karena ada ya kita paling nggak kalau nggak mengenai ayat itu kan memang namanya undangan itu kan penghormatan dari orang lain kepada kita bahwa kita dihargai dengan dikasih undangan ya kita jangan memperlakukan seenaknya saja ya kalau memang ini kita musnahkan saja lah kita jangan ditaruh di tempat sampah atau di ini ya kalau kita pisahkan di kertas-kertas apa boleh tapi kalau dibuang di tempat yang kotor itu kalau bisa selagi kita bisa jangan dilakukan itu ya ada lagi yang lain Ibu yang Bu kalau puasa kalau nadar itu harus diumumkan atau misalnya saya nadar kalau saya lulus saya mau puasa itu diumumkan atau diam-diam gitu. Nah, kalau sudah diucapkan aja Pak dan niatkan dan diucapkan tapi kan nah kita ucapkan diri di depan orang di depan istri kita anak kita tapi kita ucapkan nah, kita udah bernadar begitu nah, kita sebenarnya sih kalau paling utama biarpun sekedar kita niatkan kita nanti kalau ini saya niat bagusnya dilaksanakan meskipun belum terucapkan tapi kalau udah terucapkan itu udah jelas-jelas nazar. Ada apalagi ada yang mendengar orang lain yang mendengar keluarga kita itu pun sudah atau pokoknya kita sendiri yang mendengar sudah kita ucapkan kita sendirian saya biarpun nggak ada yang mendengar ya Pak ya tapi kita sudah menazarkan ucapkan pas sendiri saya nanti kalau ini saya mau puasa kalau anak saya ini tapi kita sendiri yang mendengar ya itu juga masuk udah kita ucapkan adalah bagian dari nazar jadi harus kita tunaikan nah, ada lagi kalau enggak kita tutup sudah jam 6:05 ada lagi oh Bu iya monggo. Iya. Tadi kita sampaikan Bu, ya kalau udah ada ayat Al-Quran yang rusak, sebenarnya masih ini, tapi rusak udah bolong-bolong, udah sobek-sobek, dimusnahkan saja Bu. Tapi jangan dibuang tempat sampah ya Bu. Jadi para ulama dalam kitab itu ada bentuk memusnahkan itu nggak apa-apa. Malah kita menyelamatkan itu malah bagus. Bukan tujuan kita menghinakan bukan, tapi justru untuk menyelamatkan. Kalau kita buang di tempat sembarangan bahaya. Itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada asma Allah di situ, tapi kita musnahkan, kita bakar, ya Bu ya. Dibakar saja Bu kalau ada yang seperti itu. Jangan dibuang di tempat sampah atau diloakin, jangan Ibu ya kayak ayat-ayat Al-Quran ya. Nanti kalau itu nggak bisa terini apa namanya, kita nggak bisa menjamin kemuliaannya. Jadi yang diloakin. Kalau bisa dibakar saja kalau memang udah ya nggak layak. Kita selamatkan justru dengan membakarnya. Jangan ditaruh di tempat sampah biar diambil tukang sampah, jangan. Karena itu jadi sesuatu yang di situ ada asma Allah tidak boleh kita taruh di mustakbirin, di sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak layak. Jadi itu. Barangkali itu ya. Waktunya sudah jam kurang 5. Mari sama-sama kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.